bulan di kerajaan. Di awal film diceritakan, pada abad ke-7, dinasti Tang dikenal oleh bangsa lain sebagai suatu kekaisaran yang kuat karena memiliki tentara yang hebat dan wilayah kekuasaan yang luas. Saat itu, kekaisaran Romawi memiliki kepentingan dengan dinasti Tang untuk membangun sebuah hubungan, di mana kekaisaran Romawi mengirim seorang utusannya untuk melakukan kompromi dengan Kaisar Huang Song. Akan tetapi Kaisar Huang mengulur waktu dan berusaha membaca apa niat Kaisar Romawi untuk membangun persahabatan dengan dinasti Tang. Dalam masa kompromi tersebut, ada sebuah peringatan yang dilakukan untuk menghormati pasukan yang gugur di medan perang. Di acara tersebut, ada seorang penari cantik yang bernama Yang Yuhan. Saat melihat Yang Yu menari dengan memancarkan pesonanya, Kaisar Huang pun langsung jatuh cinta padanya. Saat itu seorang selir yang bernama Selir Wu mengatakan bahwa ia sudah memilih Yang Yu untuk dijadikan istri putranya. Di mana sebenarnya Selir Wu mengatakan itu dikarenakan ia tak ingin kehilangan posisi serta kekuasaannya jika Kaisar Huang menikahi Yang Yu. Singkat cerita, Yang Yu pun kini telah menjadi putri kerajaan setelah menikah dengan anak Selir Wu, yaitu Pangeran Limau. Yang Yu dan Pangeran Mao belum pernah bertemu sekalipun sebelum mereka menikah. Pernikahan mereka berdua dilihat oleh para selir dan anak kaisar yang lain. Diceritakan kalau Pangeran Mao dianggap ingin merebut kursi putra mahkota atas bantuan Selir Wu dan pendukungnya di pemerintahan. Lalu Selir Wu pun membuat sebuah rencana dengan menjebak 3 pangeran termaksud putra mahkota agar terlihat sedang melakukan pemberontakan. Mereka bertiga pun akhirnya dihukum mati oleh kaisar. Namun beberapa hari setelahnya, Kaisar Huang pun diberitahu bahwa sebenarnya Selir Wu lah yang menjebak ketiga pangeran tersebut. Hal itu pun membuat Selir Wu merasa putus harapan karena telah kehilangan kepercayaan oleh Kaisar. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk bunuh diri di hadapan Kaisar. Ia sebenarnya menginginkan Pangeran Mao menjadi putra mahkota karena dengan cara itulah ia menyelamatkannya dari para selir serta pangeran lain yang mengincar tahta raja. Singkat cerita, Pangeran Mao lalu diberitahu jika Kaisar masih menyukai Yang Yu. Ia pun memutuskan untuk melakukan negosiasi dengan ayahnya. Ia ingin diberi gelar putra mahkota dan akan membantu ayahnya untuk menumpas pemberontak yang dipimpin oleh jenderal kepercayaan ayahnya. Ia akan melakukan semua itu dengan memberikan Yang Yu kepada ayahnya. Untuk melancarkan tujuannya itu, Pangeran Mao kemudian memberikan bubur kepada Yang Yu yang berisi obat penggugur kandungan. Hal itu pun membuat Yang Yu sangat kecewa, dikarenakan suaminya sendiri rela membunuh bayinya dan menjadikan ia sebagai alat pertukaran dengan kaisar demi mendapatkan gelar sebagai putra mahkota yang telah menjadi incaran para pangeran kerajaan. Kini Yang Yu hanya bisa menangis dan merasa kesakitan. Karena merasa sedih dan terpukul dengan kejadian yang ia alami, ia pun akhirnya memutuskan untuk mengasingkan diri ke sebuah kuil. Sementara itu, Pangeran Mao diasingkan oleh Kaisar karena Kaisar telah mengetahui apa yang ia telah perbuat kepada Yumya, sehingga membuat ia sangat marah. Beberapa hari pun telah berlalu. Kaisar yang memang sangat menyukai Yumya sejak pandangan pertama bergegas ke kuil untuk menemuinya. Di sini Kaisar datang memintanya untuk pulang dan menikah dengannya. Akan tetapi Yang Yu merasa sangat berdosa jika harus menikahi ayah dari mantan suaminya itu. Tak lama kemudian seorang selir pun datang menemui Yang Yu. Ia datang meminta agar Yang Yu bersedia menikah dengan Kaisar karena ia tahu bahwa Kaisar sangatlah mencintainya. Setelah memikirkan semuanya, Yumya akhirnya menerima tawaran dari Kaisar untuk menjadi selirnya. Mereka berdua kemudian melangsungkan pernikahan, di mana pernikahan mereka digelar dengan sangat megah serta dihadiri oleh para duta besar dari berbagai negara sahabat. Pesta tersebut sangatlah meriah. Para duta pun menjumbangkan tarian internasional di pernikahan tersebut. Kini Yang Yuhan berganti nama menjadi selir Yang Gupei. Yang Gupei menjadi selir kerajaan dengan posisi tertinggi, di mana posisinya hanya satu tingkat di bawah ratu atau permaisuri.
Singkat cerita, para pangeran yang masih tersisa, mereka kemudian mulai resah atas pernikahan Kaisar dan Yang Gupei. Mereka beranggapan jika selir Yang Gupei memiliki seorang putra, maka kemungkinan bayi itu akan menjadi kandidat putra mahkota. Karena mereka tahu kalau Yang Gupei merupakan selir kesayangan Kaisar. Di mana sebenarnya Kaisar dan Yang Gupei berencana tidak akan membiarkan putra mereka yang akan lahir nantinya menjadi putra mahkota. Mereka hanya ingin hidup tenang sebagai sebuah keluarga. Akan tetapi demi menjaga kestabilan di kerajaan, Yang Gupei diam-diam memutuskan meminum sebuah obat yang akan membuat dirinya tak akan pernah hamil. Ia lebih memilih dirinya tidak memiliki anak daripada membiarkan anaknya nantinya akan menjadi bagian dari pertempuran para pangeran. Lalu sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh jenderal kepercayaan Kaisar meledak, dan beberapa wilayah kini telah jatuh. Pangeran Mao kemudian datang menemui Kaisar dan meminta agar dirinya yang maju untuk melawan jenderal tersebut. Namun saat perang terjadi, Pangeran Mao mengalami kekalahan, hingga tewas dalam peperangan tersebut. Pada suatu ketika, para tentara menuntut selir Yang Gupei dihukum karena sepupunya yang menjadi pejabat kerajaan telah dieksekusi karena dituduh melakukan sebuah kejahatan dan pemberontakan. Meskipun selir Yang Gupei adalah kesayangan Kaisar, mereka tetap menginginkan agar ia mati. Mereka juga tak ingin agar Yang Gupei melahirkan putra Kaisar. Mendengar hal itu, Yang Gupei pun keluar menemui para tentara dan mengatakan bahwa selama ia mendampingi Kaisar, ia sama sekali tak melakukan intervensi terhadap urusan pemerintahan. Ia juga merelakan dirinya meminum obat agar tak bisa hamil. Namun tak ada yang percaya padanya kecuali sang Kaisar. Yang Gupei pun sangat sedih akan hal tersebut. Ia pun memutuskan untuk bunuh diri dan meminum racun untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Di akhir film ini, terlihat Yang Gupei yang sedang berdandan dan bersiap untuk menanam benih dengan Kaisar. Setelah selesai, ia lalu menuju kamar Kaisar. Tak lama setelah itu, mereka pun langsung melakukan wik-wik. Namun saat sedang melakukannya, Kaisar pun menyadari kalau Yang Gupei telah meminum racun. Hal itu